Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu jamaah tahlil Masjid Nur Hikmah yang berbahagia, saya menemukan kitab, judulnya kitab ini adalah Al-Mawaid Al-Usburiyah. Niki kitab niki berisi pedoman kita dalam hidup sehari-hari supaya kita bisa selamat dalam hidup di dunia ini dan kita bisa masuk ke dalam alam yang lain, yaitu ke surga Jannatul Na'im. Di dalam kitab ini tadi Al-Mawaid Al-Usburiyah ini tadi oleh penulisnya itu dirangkum beberapa wasiat, beberapa hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi. Perawi itu orang yang meriwayatkan hadis, dan tujuan dari hadis ini ditulis yaitu apabila kita nanti bisa mengamalkan apa-apa yang tertulis dalam kitab Al-Mawaid Al-Usburiyah ini, maka kita akan diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa ditakdirkan ya untuk masuk ke surga. Nah, ketika kitab ini dibacakan, nanti yang mengamalkan dan bisa ditular-tularkan, maka ini bisa menyelamatkan kita dalam hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya akan membuka mulai dari halaman 1. Halaman 1 ini ada hadis ini terkenal ini. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu yarhamuhum rahman. Nah ini ya. Ini terkenal nih. Ar-rahimu yarhamuhum rahman. Sampai Pak Rahman. Niki artinya ngeten lho. Barang siapa dia ini berkasih sayang, memiliki sifat kasih sayang dengan siapapun, bisa dengan istrinya, kalau yang istri ya dengan suaminya, kalau yang mbah ya dengan cucunya, kalau cucunya dengan mbahnya. Ini ya. Jadi ar-rahimun yarhamuhum rahman, itu orang yang mempunyai sifat kasih sayang. Ya, kasih sayang itu kalau kita menyayangi itu seperti rasanya seperti dengan saudara kandung. Itu menyayangi, kasih sayang. Jadi kalau adiknya misalnya sakit, kemudian kita membawa ke dokter. Kemudian ada orang yang tidak suka dengan adik kita, kita membela, itu namanya sayang. Nah, ini apa namanya kalau kita menyayangi seperti itu. Nah, kalau kita punya rasa kasih sayang kepada siapapun, ketika kita punya tanaman ya kita sayangi tanaman itu. Caranya kalau musim kemarau ya kita sirami. Kemudian kalau ada rumput di depan rumah yang sudah tinggi kita potong. Itu artinya menyayangi, sifat sayang atau rahman ya. Nah, kemudian ada burung di depan kita yang minta minuman di musim kering, kita kasih kayak apa namanya panci, di situ ada airnya, kayak di depan saya lihat ada yang ngasih makanan burung, itu luar biasa di lapangan itu. Itu artinya dia mengasihi burung dara di situ. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi orang lain? Nah ini maka sesuai dengan yang saya katakan tadi, siapapun yang mengamalkan kitab ini, dia nanti itu akan dijamin masuk surga. Nah, kalau dia tidak menyayangi, berarti dia nanti
dijamin tidak masuk surga. Karena itu kitab ini yang pertama itu hadisnya adalah sayang tadi. Ya, rahimun yarhamu rahman. Arhamu man fil ardi. Ya, ini tutupnya kan. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Ya, itu tutupnya kan. Apa? Kalau kamu tadi menyayangi makhluk-makhluk di sekitarmu, ya, maka niscaya engkau juga akan disayangi oleh yang ada di langit. Nah, ini hadis ini kalau kita amalkan sudah pasti kita masuk surga. Tidak ada belut, ya, tidak ada kekerasan, tidak ada caci maki, ya. Aman dunia ini. Sayangnya hadis ini itu ada yang tidak mengamalkan, sehingga terjadi dengan saudaranya gelut rebutan warisan, kemudian dengan adiknya gelut gara-gara makanan misalnya. Nah, ini harus betul-betul ya, mulai hari ini harus betul-betul kita amalkan gitu maksud saya, sehingga pengajian ini bermanfaat ya, meskipun apa namanya ilmunya hanya alhamu misalnya, menyayangi, tapi kalau ini diamalkan sudahlah, saya jamin masuk surga. Ya, ini tidak hanya saya yang menjamin, tapi langsung yang membuat kitab ini. Nah, ini ada cerita ini Bapak Ibu, ceritanya ini panjang banget ini ya. Jadi ceritanya itu sahabat Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar ini meninggal dunia, jenengan kan tahu ya, sahabat Umar meninggal dunia. Beberapa sahabatnya itu bertemu dalam mimpi, bertemu. Kemudian ditanya sahabat Umar, wahai Umar, balasan apa yang telah engkau terima dalam kubur? Kemudian Umar menjawab, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku, jawab Umar. Kemudian ditanya lagi sama sahabatnya dalam mimpi ya, amalan apa yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Umar? Apakah dengan engkau tiap hari ke masjid, atau karena engkau ketika menjadi pemimpin itu kamu adil, khalifah? Itu kan khalifah Umar ya. Atau karena kamu sering memberi makanan, dermawan, sering memberi uang? Tanya sahabat dalam mimpi tadi ya. Kemudian Umar menjawab, baik para sahabatku semua, setelah engkau memendam aku, jasadku dikubur, kemudian aku didatangi dua malaikat ya, yang wajahnya mengerikan ya. Kedua malaikat tadi wajahnya mengerikan, maka aku gemetar, badanku gemetar, jiwa dan rohku melayang. Kedua malaikat itu memegang dan mendudukkan aku. Jadi nanti kalau di kuburan itu ya, itu ada cerita dari Setiawan Jodi. Pak Setiawan Jodi itu orang kaya, cucunya Wahidin Sudiroso. Itu sebelum dia masuk Islam tuh, kalau ada orang yang menggali kubur tuh dia di sampingnya melihat ini. Lihat sampai cegang ini. Dia itu seniman dan importir minyak mentah. Jadi dia punya kapal tanker. Dan dia gitaris rock sezaman dengan Iwan Fals tahun 2000 ya. Sehingga dia mendirikan grup namanya Kantata Takwa. Kantata Takwa yang ya apa? Bukan perahu letak, tapi Kantata Takwa. Grupnya itu mungkin itu sezaman dengan usianya, kalau zaman Iwan Fals itu usianya siapa? Usianya Mbah Ji lah kira-kira ya. Seusia Ahmad Al-Bani. Nah, Setiawan Jodi ini ketika ada pembongkaran makam itu herannya
ini tulangnya kok kumpul ya, kok nggak menjunjur itu kepalanya sana, tapi kok berkumpul kayak bersila itu. Nah, kemudian ada yang warnanya itu hitam, ada yang warnanya putih, bahkan ada yang utuh. Setiawan jadi itu bingung. Tapi itu membuktikan bahwa malaikat itu ketika kita sudah meninggalkan kuburan, yang malaikat serap tadi itu memerintahkan pada siapapun di kuburan, duduk kamu, tamu. Dan itu wajahnya seram, seperti kita ini, wajahnya seram gitu. Nah, kemudian mereka berdua itu bertanya, menanyai tadi Umar bin Khattab tadi. Nah, tapi tiba-tiba Bapak Ibu, ketika malaikat itu mau bertanya, tiba-tiba datang suara dari langit. Suara dari langit itu menggelegar, wah dengan kekerasan yang tinggi melebihi sound system kita ini, sound system yang geretak, melebihi itu. Itu suaranya itu begini, hai tinggalkan itu hambaku yang namanya Umar itu. Jangan engkau menakut-nakuti. Aku telah mengampuni semua dosa-dosanya yang ia lakukan. Karena ketika di dunia Umar bin Khattab itu telah menyayangi makhlukku, menyayangi semua yang ada di makhluk yang ada di muka bumi, dan dia pernah menyayangi seekor burung kecil dengan membeli dan melepaskannya. Gara-gara itu yang ada di langit tadi itu marah ketika Umar bin Khattab ditanya amalan itu marah. Dan ini yang ada di langit seru seperti itu. Nah, sekarang aku membalasnya dengan melepaskan semua pertanyaan dan dari semua siksa itu. Karena Umar bin Khattab telah berkasih, telah memberi kasih, telah memberi sayang kepada makhluk yaitu seekor burung kecil tadi yang dijual keliling nggak laku-laku, kemudian dibeli oleh Umar bin Khattab dan kemudian itu dibebaskan dari sangkarnya. Gara-gara menyayangi itu saja Umar bin Khattab bisa selamat dari malaikat yang wajahnya terang. Wah, itu baru satu dulu ya. Nah, kalau kita baik, berbuat baik, berkasih sayang dengan istrinya, gitu ya, atau suaminya udah apa-apa, wah ini ya. Habis dari ini saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak ya, buang burung saja dikeluarkan dari siksaan yang tadi yang dijual dari sangkarnya aja udah malaikatnya nggak boleh menanya tentang dosa, apalagi kita berkasih sayang dengan suami atau istri kita. Wah, itu mesti lebih lagi, belum di suruh bangun itu malaikatnya suruh enak-enak nih gitu. Ya. Jadi dengan demikian ketika kita menyayangi tadi, kemudian kita dilepaskan dari semua dosa-dosa, dan kemudian suara dari langit tadi mengatakan, saya akan memberinya kenikmatan surga yang abadi. Amin Allahumma amin. Ini kitab pun tutup, berarti pun selesai. Tinggal mengamalkan dan berkasih sayang sesama manusia, siapapun itu. Jangan pilih-pilih bos. Bukan manusia ya disayangi, batu ya disayangi, tongkolong ya disayangi, caranya diseni. Kosong ini. Oh, ada isinya. Nah, kalau makan makanan jangan disisakan, harus dihabiskan. Itu juga menyayangi makanan. Supaya kita nanti kalau di kuburan tahu menang, malaikat tekor ngapa tekor ini. Aku biar ngaji kitab diwacane Pak Zainal kae. Saya kita amal nih, ngapa wae? Wedi malaikat. Terus guys, kon iki dengan amalnya saya jamin ini. Karena ini kita selama itu hanya Al-Qur'an, hadis. Tadi hadis. Hadisnya ngomong rahmat ya terus saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tadi sekalian cerita yang sangat bermanfaat
disampaikan pada sejak ini. Mudah-mudahan kita semua bisa berhikmah dari apa yang diceritakan tadi untuk menambah kemanfaatan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga acara tanggung jawab pengajian yang dilaksanakan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga saya sampaikan kepada ibu sekalian bahwa infak kepada ibu sekalian pada malam hari ini terkumpul 300.000 rupiah. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti kita masukkan ke infak. Dan dari saya bila-bila memimpin acara malam hari ini atas waktunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.